Pertama, kata Nabi yang tak boleh itu aurok, jelas butuh matanya, apakah sebelah atau dua-duanya. Yang kedua, arja, pincang. Yang ketiga, marid, sakit, yang jelas sakit. Yang keempat, kasir, pecah kakinya, sumsumnya itu macam dah hilang, dah rusak. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa naha Rasulullah anil musfarroh wal mustaqsolah wal bahqa wal musayya'ah wa kisaro. Jadi kata Nabi, kita ini dilarang, Nabi melarang untuk dijadikan hewan kurban binatang yang musfarroh. Satu, yang pertama musfarroh. Yang kedua mustaqsolah. Yang ketiga bahqa. Yang keempat musayya'ah. Yang kelima kisaro. Kalau tadi 4, sekarang 5. Musfarroh allati tustaqsalu udunaha hatta yabdua simahuha. Yang disebut musfarroh itu, adalah hewan yang telinganya terpotong. Jadi hewan yang telinganya terpotong itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Terus yang kedua, wal mustaqsolah allati istusila qarnuha min asliha. Istaqsolah itu tanduknya patah. Kalau tadi telinganya terpotong, sekarang tanduknya pula patah. Maka yang seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Selanjutnya wal bahqa allati tubqaqu ainuha. Bahqa ini buta, hewan yang matanya buta. Wal musayya'atu allati la tatsba'ul ghanam ajafan wa dha'fan. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang ketiga itu adalah musayya'ah. Musayya'ah yang kurus, yang lemah. Jadi kalau hewan itu kurus, nampak kering, ya ini tak boleh dijadikan hewan kurban. Ataupun hewannya itu gemuk tapi lemah aja, itu tak boleh juga. Jadi hewannya yang kurus atau yang lemah. Terus yang kelima adalah wal kasrohu al kasiro, retak tulang-tulangnya. Jadi tulangnya itu ada yang retak, entah kena pelupuk dengan pukul besi, apakah dengan pagang, pokoknya yang retak tulangnya. Maka diperiksa hewan kurban yang sudah kita tempa nih, kita periksa telinganya macam mana, tanduknya macam mana, matonya macam mana, kurus atau gemuk. Nah, kalau kurus gemuk biasa kita cari itu tahu betul. Cuma yang kurang teliti kadang-kadang tanduknya atau telingonya. Jadi ini yang perlu kemudian tulang-tulang, kita perhatikan tulang-tulang. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahwa amarona Rasulullah an tashrifal ain wal udunain. Kata Nabi, periksalah mata dan telinga ketika akan membeli atau memilih hewan kurban. Periksa matanya, terus periksa telinganya. Wala nudhi bi'aurah. Jangan dijadikan hewan kurban itu yang buta. Ini jelas nih dari Nabi. Kalau sudah diperiksa matanya, nah ini dia. Jangan dijadikan hewan kurban kalau dia buta matanya.
Ya mungkin bisa kita coba dengan didekatkan tangan kita ke matanya, ada kedipan atau tidak. Ya berbagai macam cara lah kita lihat, diperhatikan betul-betul matanya ini. Kemudian kata Nabi yang kedua, uzunain, kedua telinganya diperhatikan. Wala muqabalah, kata Nabi jangan dijadikan hewan kurban itu yang muqabalah. Wala mudabaroh, juga jangan yang mudabaroh. Wala khorqo, juga yang bukan khorqo. Wala syarqo, juga bukan hewan kurban yang syarqo. Qala Zuhair, maka Zuhair cerita, fakultu, saya mengatakan li abi Ishaq, kepada Abi Ishaq, kepada Abu Ishaq, azakaro adba, apakah Nabi menukilkan tentang adba? Qala lah, tidak. Qultu famal muqabalah, yang dilarang oleh Nabi tadi kan muqabalah pertama. Selain matanya sudah jelas tak butuh dia, tak aurah. Kemudian muqabalah. Muqabalah itu apa? Qala yuqta'u taraful udhuni. Yuqta'u taraful udhuni. Muqabalah itu ujung telinganya sobek. Jadi ujung telinganya itu sobek. Yang seperti itu kata Nabi usah dijadikan hewan kurban. Daun telinganya sobek. Qultu famal mudabaroh. Kemudian apa pula yang dimaksud dengan mudabaroh? Karena Nabi kan sampaikan pertama aurah, wala muqabalah, wala mudabarah, wala mudabaroh. Mudabaroh itu apa pula? Qala yuqta'u min mu'akhirin al-udhun. Yang dimaksud dengan mudabaroh itu adalah telinga yang sebelah belakangnya, pangkal telinganya ini sobek. Tadi ujungnya, sekarang pangkal telinganya pula. Nah, maka disuruh Nabi pertama kan tadi tengok matonyo. Kalau nak membeli hewan kurban, nak memilih hewan kurban, tengok matonyo. Kemudian tengok telingonya. Kalau matonyo tengok dia butuh atau tidak. Kalau tak butuh, oke, tengok telingonya. Ketika nengok telinga, pertama Nabi cakap muqabalah. Jangan jadikan hewan kurban itu hewan yang muqabalah. Muqabalah itu ujungnya yang sobek. Kemudian mudabaroh, yang pangkalnya pula yang sobek. Tengok ujung telinga, pangkal telinga. Qultu famas syarqo. Kemudian apa pula maksud dari syarqo? Qala tusaqqul udhun. Tusaqqul udhun. Syarqo itu apa pula? Kalau syarqo itu telingonya ini berlubang, ada lubang-lubang telingonya di tengah-tengahnya tuh. Jadi telingonya nih, daun telinganya nih ada berlubang-lubang. Apakah satu atau dua? Ya kita tidak tahu, tengok. Apakah itu berlubang-lubang karena bakteri atau karena penyakit atau karena apa? Ditengok telinganya. Jadi kalau yang sobek ujungnya tidak boleh. Kemudian yang pangkalnya pula sobek juga tak boleh. Yang berlubang-lubang juga tak boleh. Famal khorqo. Kemudian yang terakhir ditanyakan lagi, apa pula yang dimaksud dengan khorqo? Qala tukhraqu udhunaha lisammati. Hewan yang telinganya itu dilubangi sebagai tanda. Nah, ini juga tak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, ini bahaya nih. Ini agak teliti sedikit. Kalau tadi memang berlubang mungkin karena sesuatu penyakit. Kalau ini tidak, dilubangi sebagai tanda. Di telinganya ini yang kalau dilubangi sebagai tanda ini tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Telinga itu dilubangi sebagai tanda. Tandanya pokoknya kalau sapi saya tuh telinganya berlubang. Ah, ini tak boleh. Ditandai.
Kalau dia dah beranak satu men, dicocok satu men. Kalau beranak dah 2 kali dicocok 2. Ataupun ini lembu saya ini setahun nih, cocok satu. Ini lembu saya dah 2 tahun, dicocok 2 pula. Ini tak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau bertanda telinganya, ini yang perlu hati-hati sikit nih. Kalau dalam bab telinga, karena telinga agak banyak. Kalau mata tengok buta, oke. Kalau telinganya, awalnya telinganya itu pertama ujung daun telinganya. Kemudian yang kedua yang pangkalnya. Kemudian yang ketiga yang berlubang lah dia karena penyakit. Yang keempat yang memang sengaja dilubangi untuk sebagai tanda. Ini tidak boleh dijadikan hewan kurban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, anan Nabi naha ayyudha bi'abba'il uzun wal qarn. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dilarang berkorban dengan hewan yang telinganya itu sobek dan dan tanduknya pecah. Telinganya sobek dan tanduknya pecah. Qultu li Sa'id bin Musayyab. Saya bertanya kata Qatadah kepada Sa'id bin Musayyab. Mal a'dhab. Yang dimaksud dengan a'dhab itu apa? Sebab tadi kan katanya naha ayyudha bi'akba'il uzun. Akba itu kan adhab. Uzun udah paham orang. Telinga. Yang dimaksud dengan a'dhab itu apa? Kata Qatadah tanya kepada Sa'id bin Musayyab. Kata Sa'id bin Musayyab, yang dimaksud dengan a'dhab itu adalah an-nisfu fama fauqahu. Yang sobek telinganya ataupun yang pecah tanduknya melebihi setengah. Jadi kalau tanduknya pecahnya itu sudah setengah, tak boleh. Atau telinganya itu sobek sudah lewat setengah, tak boleh. Kalau tadi kan ujung telinga atau pangkalnya atau tengahnya berlubang, apakah itu karena ditandai atau karena penyakit? Sekarang sobeknya tak di tengah. Sobeknya tidak di ujung, di tengah pula sobeknya. Anggaplah telinganya macam ini, di ujungnya tak boleh, di pangkalnya tak boleh, di tengah-tengahnya tak ada lubang. Ini bergeseh semua elok, tengahnya pula terbelah. Tengok, kalau sampai setengah tak boleh. Kalau sudah lebih dari setengah, kata saya bin Musayyab, itulah yang dimaksud dengan Nabi adalah naha ayyudha bi'akba'il uzun. Jadi Nabi melarang menyembelih hewan kurban yang telinganya itu sudah sobek setengah. Begitu juga dengan tanduknya. Tanduk yang sudah pecah setengah. Jadi setengahnya itu pecah. Tanduknya ada, tapi pecah pula setengahnya. Kita tahulah kalau dah pecah itu tahulah. Retak macam mana retak? Retak tuh kawannya sebelah, kawannya juga dia tuh. Jadi inilah beberapa riwayat yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hewan kurban yang akan kita jadikan kurban. Jadi kita sebelum membeli, pilih dululah hewan kurban itu. Tengok matonya elok-elok, tengok telingonya, tengok kakinya. Kalau hewan kurban itu gemuk, cantik, masih bisa memilih pula dengan 2 warna, kan pilihlah. Ada yang 2 warna, tidak 1 warna. Syukur-syukur mulutnya hitam, matanya hitam, di bagian kakinya ada hitam, itu lebih bagus lagi. Tapi paling tidak hewan kurban itu ada 2 warnanya. Kalau tak ada apa boleh buat ya 1 warna juga boleh. 1 warna juga boleh, tapi carilah yang gemuk, yang bagus. Tengok matonya, tengok telingonya. Tengok kakinya ada retak tak, tengok tanduknya. Jadi inilah beberapa riwayat yang sudah disampaikan oleh para ulama. Hewan kurban yang dicantikkan.
yang di salon lah kayak dia macam mana. Selama belum sampai tanggal 1 Zulhijjah masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah tak boleh diganggu-ganggu lagi bulunya, kukunya. Kalau masih belum lagi, karena larangannya itu kalau sudah hilal Zulhijjah. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa disampaikan tentang riwayat-riwayat itu. Kalau sudah masuk hilal bulan Zulhijjah, jadi hewan kurban macam mana, kita yang nak berkorban juga macam mana, yang tak korban juga macam mana. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk saya dan kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.